Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Haryanto, NIM 2009 116016 dari Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang satu aspek demand dan supply dari informasi dan evaluasi perkembangan teknologi informasi. Nilai informasi terkait langsung dengan bagaimana informasi itu membantu pembuat tersebut ketika organisasi. Di sini dibagikan jadi dua, yaitu satu, membedakan dari data informasi, menjelaskan karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi data. Kemudian retain sistem. Sistem mengandung arti kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dan lainnya. Sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Kemudian teknologi informasi adalah komponen kecil dalam perusahaan karena banyak komponen yang lain, proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk pelanggan, supplier, rekanan, dan lain-lain. Era globalisasi informasi. Tidak ada yang dapat menahan lajunya perkembangan teknologi. Keberadaannya menghilangkan garis-garis batas antar negara dalam artikel information. Tidak ada negara yang bisa membatasi mengeluarkan informasi dari atau ke luar negeri lain. Tidak jarang di tengah-tengah konstruksi sistem informasi terjadi perubahan kebutuhan sehingga analisa ulang terhadap sistem yang akan dibangun. Teknologi yang mampu adaptif terhadap perubahan. Menjawab tantangan ini dengan menghasilkan produk aplikasi berbasis Object Oriented Programming atau OOP, Object Oriented Database Management System atau OODBMS, dan lainnya. 2. Mengenal Enterprise Resource Planning. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi yaitu sistem yang menyediakan informasi manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, proses data, dan orang. Teknologi informasi hanya mencakup komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Peran sistem informasi dalam mengolah data menjadi informasi yang menggunakan teknologi informasi, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Komponen sistem informasi. Di sini informasi sistem komponen dibagi menjadi 5, yaitu software, hardware, prosedur, data, dan people. Role of information system in the enterprise. Organisasi bisnis menjadi lebih kompleks karena peningkatan lapisan hierarki manajemen dan peningkatan tingkat koordinasi antar departemen. Setiap departemen memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Tidak ada satu sistem informasi yang dapat mendukung semua kebutuhan bisnis sebuah organisasi. Manajemen umumnya dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu strategis, manajemen, dan operasional. Setiap tingkat manajemen memiliki persyaratan informasi yang berbeda. ERP Components. Komponen ini bekerja sama secara mulus agar implementasinya bisa berhasil. Perangkat keras, perangkat lunak, dan data memainkan peran penting dalam implementasi ERP. Keterlibatan masyarakat dan integrasi proses perlu ditangani sejak tahap awal dalam rencana pelaksanaan. 3. Pengenalan sistem keamanan komputer. Ini kita lihat nih, Digital Around the World in Juli 2018. Kita lihat semakin dia. Terus ini di Digital in Indonesia. Kita lihat jumlah pengingat juga sangat banyak. Ini era digital telah datang. Era digital ini kita lihat itu komputer, smartphone, arsitektur, sosial media, itu semua
bisa terhubung ke banking, bisnis, government, hospital, military, news, education. Let me set effect from digital like cybercrime. Ini orang-orang yang menyalahgunakan terus cracking, tidak memiliki pola atau metodologi. Tujuan cracking dan target cracking tidak jelas. Tujuan eksis, narsis, target setan lama atau media apa yang dapat dieksploitasi. Kemudian mengandalkan tools jam terbang, mencari target, mencari vulnerability, dapat target, cara exploit dan action. Kegiatan black box, profesional dan metodologis. Pola standar metodologi atau script pentest. Tujuan hacking yaitu pembunuhan regulasi dan standar. Kemudian yang ditarget hacking itu perusahaan atau lembaga yang terkenal. Regulasi pembunuhan standar, misal ISO 27001, Process Development, UAT, SAT, Pentest. Kemudian mengandalkan tools, seni, dan jam terbang. Metodologi script pentest, tools atau manual atau checklist action, report, patch, regulasi, dan standar berpengaruh. Kegiatan, Xbox, white box, dan grey box. Kemudian Google Doc untuk penggunaan Orange atau email clustering. Apa itu Google Doc? Fungsi umum dari Google Search yaitu melakukan indexing web, analisa web, pencarian informasi sistem, memberikan hasil peringkat di halaman pencarian. Kemudian dengan berbagai fitur lengkap yang ditawarkan Google Search dalam mencari sesuatu, maka ada banyak cara juga untuk hasil cepat dan dengan titik kiri, dan teknik ini disebut Google Dorking. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodalkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Teknologi kecerdasan buatan atau istilah kerennya AI saat ini sudah banyak bertebaran dan ditetapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI bisa juga menjumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual Google dan Siri contohnya. Kemudian apa itu data mining? Data mining merupakan satu proses penambangan data dan jumlah data yang sangat besar dengan menggunakan metode statistika, metode matematika hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence terkini. Data mining metode bisa data. Kemudian kesimpulannya, penerapan AI banyak mempengaruhi cara hidup kita, interaksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentu AI lebih banyak lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. Kecerdasan buatan memiliki hubungan sama dengan kecerdasan seperti halnya bunga buatan dengan bunga Katda Parnas. 5. Pengantar mobil programming sistem dan informasi dan teknologi informasi. Mobil programming, mobile device, perangkat bergerak seperti handphone, laptop yang digunakan dalam asosiasi jaringan. Mobile programming salah satu bahasa pemrograman yang terancam untuk diimplementasikan pada perangkat mobile. 2. Ada dua bahasa pemrograman yang sekarang banyak digunakan oleh developer untuk membuat aplikasi Android. Yang pertama Java. Pada tahun 2017, Java ditetapkan sebagai bahasa terpopuler yang paling sering dipakai. Namun untuk sekarang telah digeser oleh Java Spring dan Python dalam hal kepopuleran. Selain itu, penggunaan aplikasi Android banyak yang menggunakan bahasa pemrograman Android yang membuat Java sedikit tergeser.
Namun, masih banyak pengembang aplikasi yang menggunakan Java karena paradigma pemrograman yang dipakai adalah OOP, Object Oriented Programming. Paradigma tersebut selalu diajarkan pada tingkat pendidikan dan dapat dipelajari dengan mudah karena menggunakan konsep objek dan lebih dekat dengan kehidupan nyata. Yang kedua, Kotlin. Kotlin memiliki struktur penulisan kode yang hampir sama dengan Java, tetapi dapat dikatakan bahwa Kotlin lebih unggul dari Java dalam penulisan kode program yang lebih rapi dan mudah dipahami. Kotlin telah membuat dukungan dari Google sebagai bahasa pemrograman baru terpopuler. Peradaban Java dan Kotlin. Multi-platform. Kita mengetahui Java merupakan bahasa pemrograman inti dari pengembangan Android. Sedangkan Kotlin bisa dipakai untuk mengembangkan aplikasi di berbagai platform, contohnya iOS, karena Kotlin dibandingkan bahasa pemrograman Java. Kotlin dapat beroperasi di apapun yang dapat dijalankan menggunakan JVM, Java Virtual Machine. Waktu kompilasi bisa dibilang untuk perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk Java dan Kotlin mengaplikasi source code. Di sini Java terlihat lebih unggul dalam banyak kasus. Kecepatan kompilasi di Kotlin lebih lambat daripada Java. Kemudian komunitas. Java merupakan bahasa pemrograman yang tergolong tua dan kuat. Istilahnya tua-tua keladi. Komunitas di Java sendiri tergolong sangat besar karena sudah cukup lama ada dan terus berkembang hingga saat ini. Dibandingkan dengan Kotlin yang baru, komunitas masih tergolong sedikit. Walaupun begitu, sekarang pengembangan perusahaan sudah mulai ikut beralih ke Kotlin untuk mengembangkan aplikasi Android-nya. Kemudian penulisan source code. Java itu kode penulisan kode yang sangat sensitif dan kode boilerplate yang digunakan bisa sangat banyak. Sedangkan di Kotlin penulisan kode boilerplate yang dilakukan secara berulang-ulang tidak diperlukan, sehingga kode yang kita tuliskan akan lebih ringkas dibandingkan saat kita menggunakan Java. Kemudian cloud computing. Yang pertama, komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses. Kemudian yang kedua, secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Kemudian syarat utama dalam cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Kemudian history of cloud computing. Istilah cloud computing sendiri baru dikenal oleh Amazon pada tahun 2006. Kemudian beberapa perusahaan membangun colocation center, sebuah data center yang disediakan dan bisa digunakan bersama untuk sejumlah konsumen mulai dari perusahaan kecil sampai besar. Di awal 2000-an, Departemen IT menggunakan virtualisasi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan menggunakan virtualisasi terhadap perangkat keras pada data center, perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang mereka miliki secara lebih efisien dan meningkatkan kinerja pada bakat yang dimiliki. Di tahun 2006, Amazon meluncurkan Amazon Web Services, sebuah platform yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat-perangkat yang mereka miliki. Platform ini disewakan dan bisa digunakan oleh publik setelah sebelumnya digunakan secara internal. 2 tahun berikutnya, Google menerbitkan versi beta dari Google Output Engine, sehingga bagi developer untuk bisa membuat dan menjalankan aplikasi webnya pada data center milik Google. Hingga sekarang, cloud computing masih terus mengalami pengembangan. Jenis cloud. Private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara privat. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan untuk interaksi bisnis, dan sumber daya cloud-nya bisa diatur dan dioperasikan oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Private cloud ini berarti sumber daya cloud-nya digunakan bagi satu organisasi tertentu saja. Metode ini lebih banyak digunakan
akan buat interaksi semacam intrabisnis, di mana sumber daya cloudnya bisa dimiliki, diatur, dan dioperasikan satu organisasi yang sama. Jenis cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk penggunaan bagi komunitas, institusi atau organisasi. Contoh perusahaan yang mempunyai cloud computing adalah perusahaan bisnis yang ketinggian bersama pada masing-masing perusahaan. Cloud computing bisa dikelola untuk internal maupun pihak ketiga maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua pihak. Kemudian, private cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi back-to-back atau business atau B2C business to consumer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi bersama tetapi dengan cloud yang berbeda. Kemudian 5 karakteristik cloud computing. 1. On-demand self-service. Pengguna atau konsumen layanan cloud dapat menyediakan kemampuan komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan sesuai kebutuhan secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia dengan penyedia cloud. Kemudian yang kedua, broad network access. Layanan tersedia dapat diakses melalui jaringan internet dan dapat berbagai macam platform user seperti ponsel, tablet, atau PC. 3. Resource pooling. Cloud provider menyediakan kumpulan sumber daya komputasi yang digunakan untuk banyak konsumen mode multi-tenant dengan sumber daya fisik dan virtual yang ditugaskan dan digunakan secara dinamis sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian yang keempat, rapid elasticity. Memiliki kemampuan untuk menyediakan dan menghentikan sumber daya secara elastis atau fleksibel, baik secara horizontal maupun vertikal sesuai dengan permintaan. 5. Measured service. Sistem cloud secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi sesuai dengan jenis layanan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.